syariku fil mulk walam yakul syariku fil mulki walam yakul lahu waliyyun min dzulli wa kabiru takbira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu muttaqin. Assalatu wassalam wa ala asrafil wa ala alihi wa ala ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kun fayakun malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahu Semoga amal ibadah yang beliau kerjakan diterima bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan beliau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan begitu pula keburukan beliau diampunkan oleh Allah. Dan begitu pula kedatangan namanya tetangga daripada dan kawan-kawan dan Pak Mus kembali. Kami mengucapkan ribuan terima kasih namanya atas kedatangan ikut berduka cita memperlihatkan hati yang suci indahnya khawatir kami mengenal. Nah itu dan telah bagi sabri wa yasri amri wa indaka min lisani wa taqal qali lillahi wa ilallahi raji'un. Allahumma jinni fi musibat wa tuwukli khairan minha. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata bainaka fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma asinna qimmatana fid umri kulli wa ajrinna muslimina min azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'allimtu minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fid dini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana telah berpulang ke rahmatullah rekan kita, sahabat kita, orang tua kita. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dikumpulkan bersama orang muslim. Mudah-mudahan keluarga yang tinggalkan tambah ikhlas dari Imam Surah ini. Kami atas nama keluarga SBC minta maaf tidak sempat hadir melayat. Mudah-mudahan dengan kehadiran kami di sini hendaknya akan menjadi obat tawar sedingin bagi keluarga yang ditinggalkan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli apa juga Pak, cuman tanahnya beda Pak di bagian Kemuko, tapi permintaan anak iya tanahnya apa di Kebun tidak normal itu Pak Pak permintaan keluarganya Sinan ya. Cuman rencana hari raya Yusuf akan pulang kami ya Pak, katakan kontrak itu minta dari yang tinggi ya Pak.
Kedai Es Teteh, Es Khas Banten. Sedia sop buah, es campur, aneka jus sehat, cappuccino cincau, dan berbagai macam minuman sehat lainnya. Alamat Teluk Belibi, Lubuk Alung. Mau pesan antar? Bisa pesan di WA 0853 7699 5306. Hujan panas, esnya Teteh selalu mencair loh. Menang kita kok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal dua pedal untuk GOESer seluruh Indonesia dimanapun berada. Agenda kami hari ini, hari Minggu, tanggal 4, yaitu GOES Taziah ke rumah rekan kami yang bernama almarhum Pak Muslim. Alhamdulillah sudah selesai taziah. Dan langsung kami GOES keliling Danau Meninjau. Alhamdulillah rutenya sangat bagus, indah pemandangannya. Lika-liku jalannya cukup terjal. Alhamdulillah kami sudah sampai juga ke Buya Hamka. Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka, yaitu seorang buya di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu di Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka. Memang di sinilah beliau dilahirkan dulu, tepatnya tanggal 17 Februari 1908. Bertepatan dengan 13 Muharram 1326 Hijriah. Beliau lahir hari Senin malam hari. Begitu lahir dia diberi nama oleh ayahnya Abdul Malik. Kemudian terkenal dengan nama tulen Hamka. Hamka itu adalah setelah dia pulang dari Makkah menunaikan ibadah haji, dia gabung 3 nama. Nama ayahnya Abdul Karim diambil kata Karimnya, nama kakeknya Muhammad Abdullah diambil kata Abdullahnya. Namanya Hamka. Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah, menjadi Hamka. Memang sebenarnya di rumah ini dia tidak lama. Tinggal di rumah ini hanya sampai umur 7 tahun. Mengikuti ayah belajar ke Padang Panjang. Ayahnya mendirikan sebuah pesantren Tawalib Padang Panjang. Belajar tawalib sampai umur 12 tahun. Kemudian dia pindah ke Bukit Tinggi, ke Perabek Bukit Tinggi. Sekolah yang didirikan oleh Syekh Ibrahim Musa. Kemudian cuma 2 tahun. Beliau ini sangat cepat hendaknya memperoleh satu ilmu yang dia butuhkan. Sehingga dianggapnya sekolah terlalu lama. Dia tinggalkan sekolah. Tinggalkan sekolah bukan lantaran pemalas, tapi ingin memperoleh ilmu secepat mungkin. Kekuatan membaca buku Hocakrat Minoto, membaca buku Air Badudin, membaca buku Suroyo Purnoto, membaca buku Haji Agus Salim. Timbul minatnya untuk meninggalkan sekolah dan ingin menemui tokoh-tokoh tersebut. Minta izin kepada ayahnya berangkat ke Pulau Jawa di waktu umur 15 tahun. Ditemuilah tokoh-tokoh yang kami sebutkan tadi. Jadi beliau mencari ilmu secara otodidak, bukan dengan pelajar formal. Kalau pendidikan formalnya, jangankan universitas, fakultas, SD pun tidak tamat. Tapi kekuatannya membaca. Satu keistimewaan beliau adalah ingatan tajam. Beliau membaca buku, melahirkan buku. Setelah dia kuasai bahasa Arab dari ayahnya, mulai dari bedah buku-buku Timur Tengah yang besar-besar. Dari bacaan itulah lahirnya tasawuf modern, lembaga budi, falsafah hidup, seluruh buku-buku keagamaan. Kemudian beliau sangat rajin mengikuti kisah-kisah yang ada rekan Kabadi Minangkabau ini. Sehingga akhirnya dari bacaan itulah beliau memperoleh sastra-sastra indah dalam Melayu. Dan beliau memperbaiki suasana sosial kehidupan dengan jalan novel. Tidak langsung tapi dengan novel. Alhamdulillah beliau salah seorang yang multi talenta, wartawan, sejarawan, sastrawan, ulama, memang sudah turun dari fitrah dari kakeknya. Dan beliau pun seorang tokoh politik hasil didikan Hocakrat Minoto. Sehingganya beliau tidak dalam pemilu kita pertama dia duduk sebagai anggota parlemen, tidak sedikit curahan pikirannya waktu dia diberikan amanah duduk di parlemen. Ini sejak kehidupannya. Tapi beliau punya 2 ketajaman. Pertama, tajam ujung lidahnya mengeluarkan kata-kata yang indah. Yang kedua, tajam ujung penanya sebagai penulis-penulis dengan bahasa-bahasa yang menarik. Dan akhirnya setelah kembali dari Pulau Jawa, dia dirikan sekolah di Padang Panjang bernama Tabligh School.
Dipimpin 2 tahun, akhirnya dia dapat panggilan sebagai konsul Muhammadiyah ke Makassar, berangkat ke Makassar. 2 tahun di Makassar, pulang ke Padang Panjang. Di Padang Panjang dirubah nama Tabligh School menjadi Kuliatul Mubalighin, dipimpin dengan Bapak Mahdi Ahmad dan Hasan Ahmad. Kemudian datang surat dari keluarga, dari temannya untuk memimpin sebuah majalah ke Medan. Dia pindah dari Padang Panjang ke Medan. Di Medan lah beliau paling banyak menulis novel, di bawah lindung Ka'bah, tenggelam kapal Pandaruik, terusir, itu banyak ditulis di Medan. Tapi kemudian dia kembali ke Padang Panjang, kembali lagi ke Medan. Tahun 50 dipanggil oleh Menteri Agama kita yang pertama untuk menjadi dosen luar biasa, mengajar di beberapa universitas di Jawa. Memang dia profesi dalam ilmunya. Waktu dia mengajar di Universitas Mustopo, disinilah dia dapat anugerah gelar profesor. Waktu dia dipanggil oleh Al-Azhar ke Mesir menguraikan sejarah umat Islam, akhirnya dia membuat judul pembicaraan di Mesir, pengaruh ajaran Muhammad Aduh di Indonesia. Mesir pun memanggil tahun 59 memberikan gelar doktor honoris fikriyah. Keindahan bahasanya, Universitas UKM Malaysia telah menganugerahkan gelar doktor sastra. Itulah kemudian perjuangan hidupnya. Malah tahun 55 dia diminta ikut duduk di parlemen mewakili Jawa Barat dengan Partai Masyumi. Dia duduk. Tapi kemudian terjadi sedikit komputasi pikiran. Kita teringat dengan PRRI tahun 59. Kebenaran tuntutan waktu itu, siap PRRI dia panggil ke Jakarta. Duduk kembali anggota parlemen. Terjadi kemudian pergesekan dengan paham rezim Soekarno tahun 63. 63 itu karena Soekarno ingin menerapkan waktu itu Nasakom di Indonesia, Nasional Agama Komunis. Dia tidak menginginkan. Tidak bisa campur baurkan antara komunis dengan Islam katanya. Tapi pada waktu sampai terjadinya ketegasannya yang tidak bisa digoyahkan lagi, partainya dibubarkan dan dia dikeluarkan di parlemen, siap untuk keluar pada waktu itu. Tapi akhirnya karena waktu itu dilihatnya adanya tindakan-tindakan komunis mulai agak punya kekuatan dalam negara kita ini, dia berpikir bersama-sama dengan rekan-rekannya bagaimana untuk menyelamatkan negara kita. Malah kemudian makin difitnah. Dia ditangkap hari Jumat tahun 64, dibawa ke Puncak sebagai rumah pengasingan. Disitu kemudian mulai ditahan, walaupun dia telah membantah seluruh tuduhan yang diberikan kepadanya, malah tuduhan sebagai pengkhianat bangsa pun dibacakan kepadanya. Jatuh hukuman 4 tahun penjara. Tapi 4 tahun penjara itu mula-mula memang dia akan putus asa. Hampir dia membunuh diri karena tuduhan penghinaan. Tapi kemudian dia berpikir, bagaimana nanti buruk namaku salah seorang tokoh mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Tidak jadi. Dia dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia laksanakan salat sunatnya, dia baca Al-Qur'annya. Akhirnya Allah memberikan penentuan kuasa. Walau 4 tahun jatuh hukuman, cuma 2 tahun. Tahun 66 terjadi KP kami dan sebagainya, siap perubahan. Soekarno jatuh, Suharto naik, tahan politik dikeluarkan. Tinggal dalam penjara cuma 2 tahun, tambah tahan rumah 2 bulan, tambah tahan kota 2 bulan. Selama 2 tahun dalam penjara itu, beliau telah khatam Quran 150 kali. Alhamdulillah, disitulah beliau menyelesaikan tafsir Al-Azhar, salah satu karya yang meningkat dan membumbungkan namanya. Nah, ini benar. Dia adalah satu pribadi yang sangat pemaaf. Terbukti bagaimanapun keadaan penderitaannya di waktu rezim Soekarno. Hampir-hampir meninggal Soekarno meninggalkan surat kepadanya. Surat itu berbunyi, yang pertama, wahai sahabatku Hamka, tolong maafkan aku. Yang kedua, kalau aku meninggal dunia, tolong jadi imam solat jenazah. Dia jawab waktu itu yang pertama, wahai sahabatku Soekarno.
dalam bahasa Minang, cakak indak dan bawa pulang, dandam indak dan bawa mati, setapak dan turun tangga dari rumah, terlebih dahulu maaflah dan berikan. Beliau datang seminggu sesudah Soekarno meninggal, dia datang dan dia sendiri yang jadi imam sholat jenazah Soekarno. Seperti yang kami katakan tadi adalah siap melaksanakan sholat jenazah Soekarno. Ada orang yang geram melihat Soekarno. Buya kata orang, kenapa Buya mau juga jadi imam sholat orang munafik yang mempenjarakan Buya ini? Dia jawabnya, munafik, kafir, fasik, zalim seseorang, jangan kita yang menentukan, Allah yang menentukan. Lebih baik kita mengenal kebaikannya daripada keburukannya. Karena kebaikannya coba katakan, Istiqlal dibuatnya, Ar-Rahim dibuatnya. Dia pernah juga masuk penjara, kula penjara, untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Mari kita berdoa, kata, semoga amal baiknya diterima oleh Allah dan dosanya diampuni oleh Allah. Buya dipenjarakan, betul. Tapi saya sangat beruntung penjarakan. Kalau saya tidak penjarakan, belum tentu tafsir saya siap. Itu kemaafan beliau. Dengan Mr. Muhammad Yamin terjadilah pertengkaran yang sangat sengit di parlimen. Malah Mr. Muhammad Yamin meninggal dunia di pangkuannya. Pramudia pun telah memperolokkan karangannya sebagai seorang mengambil karang orang lain dalam tanggal 4 tahun. Tapi waktu menikah anak Pramudia, dia yang mengislamkan, dia yang mengajar Islam. Itulah kepemaafan beliau. Beliau sudah pergi. Secara pribadi beliau tidak punya musuhan, tapi berdasarkan akidah dan akhlak serta perjuangan, di sini ada perlawan-perlawan yang tidak membawa permusuhan secara pribadi. Itulah Pridu Hamka. Moga-moga yang dapat kami berikan sedikit ini ada manfaat dagwa bagi kita yang mengikuti. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA Catering hadir dengan mengutamakan mutu dan kualitas dengan pengawasan ketat sehingga menghasilkan cita rasa yang spesial di acara istimewa Anda. Hidangan yang disajikan mulai dari menu tradisional dan modern. AA Catering, Jalan Pramuka Raya nomor 20, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Telepon 0751 445566. Pimpinan Bapak Insinyur Rinaldi Iswara.